untuk parameter. Jadi yang pesan yang kita sampaikan ke sepeda tadi supaya untuk merendahkan gear, artinya kalau gear kita rendahkan itu lebih cepat atau lebih kencang ya, harusnya kan lebih kencang. Kalau kita tambah itu kan biasanya lebih, gear itu prosesnya gimana sih? Kalau gigi 1 itu kan lebih kencang ya biasanya ya, lebih enteng gitu ya dosanya. Tapi kalau gigi 5 itu kalau nggak salah dia agak berat ya. Saya udah lama nggak sepedaan, jadi agak nggak seperti sekarang. Waktu waktu SMP gitu naik sepeda, sekarang sudah enggak ya. Dan alhamdulillah nggak punya gitu. Padahal kalau minggu pagi itu teman sering ngajak kadang untuk sepeda di Lipo sekitarnya ya, cuma karena belum punya gitu ya, belum diberi rezeki untuk membeli, jadi belum bisa punya. Ini jadi kita bisa mengerti dari gambar ini ya. Ini ada kita gitu ya, kita itu si pengirim objek ke sebuah kita situs mengirim pesan ke sebuah objek, di mana objeknya itu adalah sepeda ya. Sepeda dan juga dalam dia memberikan sebuah pesan. Pesan itu adalah untuk mengganti ya, sebuah gear. Nah, nanti gearnya itu akan dirubah, yang kita minta adalah supaya merendahkan gear sepeda itu. Jadi itu yang dikatakan sebagai parameter. Nah, kita lihat dalam bentuk kode programnya. Ini sebuah bentuk parameter ya, ini sudah menggunakan mutator, di mana ada set ya, set. Jadi untuk menampilkan set itu menggunakan void seperti ini. Ini set dan get itu, set itu untuk mengambil ya, kalau nggak salah ya, menampilkan ya, get itu untuk mengisi, set itu untuk mengisi ya, get itu untuk mengambil kalau nggak salah kayak gitu ya. Ini untuk mengisi pada variabelnya adalah gear ya. Kelas sepeda variabelnya ada gear. Nah, kita untuk menambahkan gear, jadi untuk mengisinya seperti ini, variabel terus sama dengan gear itu ditambah dengan isi dari variabel itu atau parameternya. Nah, untuk untuk get ya itu pasti menggunakan ini return. Biasanya kalau dalam Java tulisannya seperti ini. Ya, jadi kalau untuk menampilkan set itu adanya void gitu ya. Di sini ada void, set gear. Ini untuk tanda-tanda pada set dan get. Nanti lebih jelasnya pada enkapsulasi. Terus untuk akses metode asesor ya. Ini untuk mengembalikan nilai itu menggunakan get gear. Jadi tulisannya pada Java itu get parameternya get variabelnya, terus ini ya return yaitu variabelnya yaitu gear. Misalnya kalau get itu tulisannya seperti ini, get terus di sini return isi dari variabel. Men-set nilai gear dengan menambahkan nilai 1 pada nilai gear sebelumnya, default sama dengan 0 sehingga menjadi 1. Ini untuk menambah nilai set, men-setting nilai gear dengan menambahkan nilai 1. Jadi kita men-setting membuat set gear dengan nilai 1 pada nilai gear sebelumnya, yang defaultnya itu adalah 0 ya, karena ini default itu nilai yang ada ya 0, jadi belum ada nilainya. Selanjutnya untuk mencetak yaitu mencetak 1, berarti kita menambahkan seperti ini. Ini juga nilai gear menambahkan nilai 3 pada nilai gear sebelumnya sehingga menjadi 4. Itu mencetak nilai gear, jadi seperti ini. Nah, parameter seperti ini aja ya. Terus yang lanjutnya adalah tentang enkapsulasi ya.
Mungkin teman-teman pernah mendengar hal ini ya, atau memang sudah pernah belajar tentang enkapsulasi. Jadi kalau mendengar istilah kapsul gitu ya, kapsul itu bentuknya lonjong ya, teman-teman mungkin tahu ya. Obat itu kan ada dua ya bentuk ya, ada yang model tablet. Tablet itu yang kalau nggak salah ya bulat gitu ya, yang bulat padat, terus ntar warnanya apa gitu, dan biasanya ada kode K, itu berarti obat keras atau obat-obat yang macam apa, obat jenis lah ya, paracetamol apa-apa. Tapi yang umum itu adalah obat itu adalah yang model tablet, tablet itu ya. Dan juga yang model kapsul ya. Kapsul itu apa? Dia dibuat karena apa? Dia lebih praktis ya. Jadi mungkin ada ramuan gitu ya, ramuan-ramuan yang memang secara kimia itu untuk pengobatan ya, misalkan sakit kepala ya. Biasanya ada satu lagi ya, bubuk ya, serbuk apa powder gitu ya. Dulu kan ada namanya, kalau nggak salah Paramek gitu ya. Paramek itu sama ya, sakit kepala, cuman dia bentuknya serbuk gitu. Jadi tinggal dituang ke mulut, terus di apa namanya, getar-getarin itu, tempatnya nanti masuk ke mulut semua. Dan itu lebih sulit untuk diminum. Tapi yang paling mudah itu adalah bentuk kapsul. Jadi mungkin kalau untuk obat sakit kepala gitu ya, paracetamol sama, terus komponen-komponennya sama, bahan-bahan komposisinya itu sama, dibuat lebih apa namanya, lebih ini ya, memudahkan kita dalam meminumnya ya. Jadi itu bentuk kapsul yang lonjong, terus mungkin di mulut itu juga lebih mudah untuk kita telan daripada jenis kaplet atau jenis serbuk. Dan itu bentuknya dibuat seperti ini ya di dalam pemrograman. Itu hanya gambaran umumnya saja. Jadi kalau di pemrograman itu seperti kita itu menyembunyikan informasi gitu ya, supaya tidak bisa diakses oleh kalau di Java itu kelas ya, kelas-kelas yang lain. Jadi nanti ada access modifier-nya, yaitu ada public, ada private, ada apa namanya, protect, ada satu lagi apa saya lupa itu. Satu lagi itu default ya. Tapi yang biasa digunakan itu public sama private. Ya, supaya kita memberikan access modifier ya, supaya kelas yang lain tidak bisa memanggil kelas tersebut, apa akses tersebut ya, apa variabel ya, variabel yang ada di kelas itu. Selanjutnya terkait dengan pengaturan akses atas bagian-bagian dari suatu objek. Nah, akses terhadap bagian-bagian dari objek yang terdiri dari kelas, adanya atribut atau variabel, metode atau perilaku, dan akses disebut dengan modifier. Enkapsulasi Java itu apa? Kalau dalam Java adalah mekanisme kuat untuk menyimpan data member. Jadi adanya data supaya tidak bisa apa istilahnya, kita simpan ya dalam bentuk data member atau data anggota, dan data metode atau metode data dari suatu kelas bersama-sama. Ini dilakukan dalam bentuk bidang yang lebih aman ya, hanya dapat diakses oleh anggota kelas yang sama. Jadi konsep kelas itu kan kita bisa memanggil kelas yang lain ya, harusnya dalam Java ya, kita belum pernah praktek ya. Jadi kelas A dengan kelas B itu kita bisa panggil gitu, harusnya nanti kita coba memanggil antar kelas gitu ya. Kalau di mata kelas data pernah, tapi di sini belum ya, karena memang untuk hasil pertemuannya agak kurang. Nanti kita coba untuk memanggil kelas, nanti yang dipanggil itu adalah kelas dengan objeknya. Nah di sini supaya tidak bisa dipanggil kelas yang lain, artinya supaya kelas A dan B ya, si kelas B itu tidak bisa memanggil, maka digunakan yang model ini, apa namanya, enkapsulasi. Objek itu tidak perlu menampilkan seluruh data dan metode, hanya yang dibutuhkan saja untuk interaksi dengan objek yang lain. Ini untuk menyembunyikan informasi dan detail implementasi sebuah
atribut atau metode, serta mengatur hak akses terhadap atribut atau metode, hak akses pada metode dan juga pada atribut. Nah, itu dibuat dalam metode-metode. Untuk perintah set itu untuk mengisi nilai, dan get itu untuk mengambil nilai. Nah, implementasinya pada enkapsulasi seperti ini, teman-teman. Sintaknya adalah access modifier kelas. Terus ini menggunakan private ya. Private itu untuk apa? Private itu adalah bentuk member ya, yang dideklarasikan sebagai private. Artinya hanya dapat dipanggil digunakan oleh member internal saja ya, dari kelas yang kita buat untuk kelas A ya tadi ya. Kalau untuk publik itu berarti siapa saja yang bisa mengakses data member yang kita buat. Ini baik kodenya dan juga kelasnya, kelas yang ada di dalam publik itu, kelas publiknya itu. Kenapa kita perlu ya melakukan enkapsulasi? Perlunya enkapsulasi di Java itu adalah untuk mengimprovisasi prosedur pengkodean ke tingkat yang sama sekali baru. Perlunya enkapsulasi pada Java karena berbagai alasan yang dinyatakan dalam part di bawah ini ya. Ada better control, getter dan setter, security dan flexibility. Nah, apa itu better control? Better control itu adalah merupakan bentuk enkapsulasi yang memberikan kontrol tertinggi atas data anggota dan metode di dalam kelas. Terus adanya getter dan setter ya. Ini pada standar IDE atau IDE itu menyediakan dukungan bawaan ya secara default ya untuk metode getter dan setter ya, dan meningkatkan kecepatan pemrograman. IDE itu Environment Development, IDE-nya apa ya? Oh, saya lupa ya. Development Environment ya. Terus untuk security, integrated environment. Ya. Integrated. Integrated ya, lupa. Integrated yaitu semacam program ya, Pak ya, IDE ya. Saya sering nyebutin tapi sekarang lupa karena kredit banget ini pikirannya. Bisa lupa ya. Terus security ya, ini untuk fasilitas keamanan. Jadi enkapsulasi itu mencegah akses ke data anggota dan data metode oleh kelas eksternal apapun, di mana proses enkapsulasi itu meningkatkan keamanan data yang dienkapsulasi dan juga flexibility ya. Ini untuk perubahan yang dilakukan pada satu bagian kode dan dapat diimplementasikan tanpa mengaruhi bagian lain dari kode. Aduh, motor saya di depan. Saya izin sebentar, Pak. Nah, teman-teman. Saya lanjutkan. Nah, ini untuk heading ya, data heading pada Java. Ini digunakan untuk penyembunyian data yang merupakan prosedur untuk menghindari akses data anggota dan data metode, serta pada implementasinya ada 4 penentu akses yang digunakan: default, protect, public, dan juga private. Ini di modul itu lengkap teman-teman terkait dengan pembahasannya. Jadi kalau di dalam modul fungsinya itu adalah dia pada default ya, itu untuk baris pertama penyembunyian data ya. Jika ada kelas di Java yang tidak disebutkan dengan kelas penentu, akses penentu,
maka compiler itu menetapkan default sebagai penentu akses. Pada spesifikasi akses itu sangat mirip dengan penentu akses publik. Akses publik sendiri itu untuk akses yang menyediakan spesifikasi akses ke kelas sehingga dapat diakses dari mana saja dalam program tersebut. Nah, ini ada contohnya di sini, mungkin nanti bisa dicoba. Untuk outputnya ini ya, kita menampilkan dari apa namanya ini variabel ini ya. Kita membuat variabelnya yaitu apa? Ini kelasnya kelas kendaraan. Terus kita buat ini public ya. Tires ya. Ini ban ya. Nah, ini ini seperti ini ya nanti ya teman-teman coba. Terus private ya, ini untuk penentu akses private yang menyediakan akses ke data anggota dan metode data yang membatasi kelas itu sendiri. Nah, kita menggunakan private. Terus untuk objeknya seperti ini. Ini digunakan set ya, set rank untuk private. Untuk memanggil menampilkan hasilnya itu menggunakan set ya. Public void. Nah, ini kalau dalam bentuk set Java itu adanya ini void ya, void set rank. Set rank itu adalah variabelnya ya. Ini variabelnya integer rank, ranknya itu ada ini public get. Nah, ini sudah ada get-nya. Nah, ini bentuk dari yang public dan bentuk dari yang private. Private itu untuk penulisannya seperti ini ya, dia harus ada ini untuk menampilkan supaya terbaca ya di sini. Ada public. Sistemnya hilang Pak, maaf Pak. Oh, sistemnya hilang. Nah, ini ya teman-teman. Ini jarang digunakan, protect itu jarang ya. Ini protect itu untuk akses yang dilindungi, melindungi metode dan anggota kelas yang serupa dengan penentu akses pribadi. Perbedaan itu pada paket tidak seperti hanya kelas dengan penentu akses pribadi saja. Dan juga kalau nggak ada ya, cuma 3 ya di ini default ya. Default itu udah bawaan ya. Default itu udah bawaan, jadi 3. Nah, di sini ada perbandingan antara data hiding penyembunyian data dengan enkapsulasi yang ada di dalam Java. Untuk penyembunyian data pada data hiding atau data enkapsulasi itu, data hiding itu dianggap sebagai proses induk. Untuk enkapsulasi itu adalah subproses dalam data hiding. Terus untuk access specifier itu digunakan untuk kontrol ya, digunakan kontrol akses. Ini cara Java agar mengatur siapa saja yang tidak dapat mengaksesnya ya. Access specifier itu selalu pribadi, dan pada data enkapsulasi itu adalah access specifier itu bersifat pribadi dan public ya, private dan public. Untuk data heading itu adalah tentang implementasi pada metode penyembunyian data. Kalau enkapsulasi itu adalah tentang penggabungan metode dengan data anggota. Moto utama yaitu menyembunyikan data dan implementasi. Kalau pada enkapsulasi itu adalah tentang penggabungan data dan metode. Pada setter dan getter yang digunakan dalam proses enkapsulasi ini, teknik pengambil dan penyetel biasanya digunakan dalam bahasa pemrograman berorientasi objek. Pada atribut dapat diambil menggunakan metode pengambil dan juga dapat diubah menggunakan setter method seperti yang ditunjukkan pada namanya. Pada metode implementasi kita dapat menentukan apakah suatu atribut dapat dibaca atau diperbarui atau update. Selain itu dapat memilih atribut hanya
terbaca atau sepenuhnya tersembunyi dari tampilan. Nah, ini ada contoh, teman-teman bisa coba ya untuk metode setter dan getter. Terus apa saja manfaatnya? Jadi untuk manfaat enkapsulasi itu terbukti efektif dan bermanfaat dalam pemrograman yang real time ya. Adapun manfaat dari enkapsulasi itu, kelas dapat memiliki kontrol penuh atas anggota data dan data metodenya, serta kelas itu akan mempertahankan anggota data dan metode yang hanya baca. Penyembunyian data mencegah pengguna dari implementasi kompleks dalam kode. Variabel kelas dapat read only ya, atau read only sesuai kebutuhan programmer. Enkapsulasi pada Java menyediakan opsi untuk dapat digunakan kembali kodenya, dan menggunakan enkapsulasi itu akan membantu dalam melakukan perubahan pada kode yang dapat diubah dengan cepat, serta pada unit pengujian kode yang dirancang menggunakan enkapsulasi itu adalah merupakan fundamental. Standar IDE-nya itu memiliki hubungan untuk setter dan getter dan membuat pengkodean lebih cepat. Terus ini saya coba kita tambahkan ya teman-teman. Kemarin itu untuk apa namanya menampilkan proses ini ya, penggunaan ASIC modifier pada public dan private. Di sini saya sudah menambahkan public dengan private supaya pada kapasitas dan juga jumlah penumpangnya ya. Nah, untuk menampilkan ini sebenarnya pada mana private ya, karena di sini private ya, jumlah penumpang itu private ya. Oh, ini masih public. Ini supaya apa namanya, supaya terbaca, supaya apa namanya, supaya apa ya, terbaca ya, supaya dapat ditampilkan datanya, maka menggunakan ini public ini jumlah kapasitas beratnya. Nah, di sini untuk kapasitas berat itu dia menggunakan apa? Sebentar, Pak, cek dulu kapasitas berat. Oh, di sini ya, kapasitas berat itu yang ini. Ini public ya, public. Nah, ini untuk kapasitas berat itulah, bukan private-nya ya. Harusnya void ini untuk set ya. Oh, ini untuk set dan ini untuk get-nya. Nah, jadi kalau untuk get itu penulisannya seperti ini, Bapak Ibu. Public integer get ya, jumlah. Karena ini untuk menampilkan jumlah kapasitas. Kalau tadi get itu untuk apa? Get itu untuk mengambil nilai ya, dan set itu untuk mengisi. Nah, ini ya. Ini untuk get itu tulisannya seperti ini. Nanti dia harus ada return dan juga variabel-variabelnya. Tank ini kan ada nama produsen, ada kapasitas berat, ada tahun produksi, dan masih layak tempur, dan jumlah penumpangnya ya. Ini adalah berupa variabel dari kelas tank. Pada apa nama modifiernya itu menggunakan public ya, public variabel bisa dipanggil tanpa metode setter dan getter ya. Terus private itu untuk get metode yang diambil dari variabel akses. Kalau set itu diubah ya, ubahnya kayak gini, set itu public void. Terus ini kan tadinya seperti ini ya. Ini saya komentar dulu. Kalau kita mau menambahkan set ya, jadi ini saya copy. Dalam get itu kita ubah void set. Terus di sini pakainya di sini. Ini untuk perubahan dari set dan juga get tadi fungsinya adalah yang ada di sini.
untuk set itu mengisi nilai dan get itu mengambil nilai. Nah ini karena yang satu saya ingin menampilkan mana itu tadi get ya, get tahun produksi, supaya ini kan datanya private di sini. Private itu jumlah penumpang ya. Jumlah penumpangnya private. Ini supaya tidak error ya. Ini harus ada pemanggilnya sama ya, harus ada private-nya ya. Nah ini nanti akan nampak pada hasilnya. Kita bisa coba-coba. Yang muncul adalah kapasitas ya. Di sini kapasitas beratnya itu berapa, 68 ya. Ini kapasitas, terus hasil dari jumlah penumpangnya itu 0, padahal penumpang ini private ya. Terus di sini untuk tahun produksi ya, tahun produksi itu juga nambil ya. Ini kenapa private sudah bisa dipanggil ya? Di sini karena private sudah bisa dipanggil. Nah, private ini kan fungsinya cuman misalkan ada kelas lain nanti tidak bisa membaca Bapak Ibu ya jumlah. Jadi kita misalkan ada kelas satunya lagi ya. Misalkan tank ya, nanti ada tank A-nya gitu ya, tank battle apa kita buat kelas lagi. Nah nanti private ini dia tidak akan bisa terbaca di kelas tank satunya. Jadi ini fungsi private itu supaya tidak terbaca ya. Nanti yang muncul itu paling yang ini ya, yang ada di publik ini, layak tempur, terus jumlah dan juga publik ya. Ini konsepnya sudah tahu ya Bapak Ibu, pernah belajar tentang pemrograman web, artinya sudah ngerti terkait dengan kenapa harus menggunakan private dan kenapa juga harus menggunakan publik. Jadi supaya kelas itu tadi ya, fungsinya si kelas itu tidak bisa memanggil, makanya kita menggunakan ini private, atau variabelnya tidak bisa dipanggil kelas yang lain. Ini tujuan dari penggunaan private ya. Kalau public itu nanti bisa terbaca oleh kelas satunya. Baik, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan. Ini nanti buat buat latihan Bapak Ibu ya. Kemarin sudah banyak yang mengirimkan, itu nanti akan saya jadikan contoh soal ya, soal pada tugas ya. Jadi yang sudah mengumpulkan nanti tidak usah mengumpulkan lagi, tapi yang belum nanti minta tolong itu dikumpulkan. Jadi nanti akan saya tambahkan di tugas 1 ya, minggu depan untuk yang latihan 1 dan 2 ini. Jadi yang sudah mengirimkan tidak perlu lagi mengirimkan, tapi yang belum nanti itu harus ada karena ada nilainya. Jadi cuma 2 ya latihannya ya Bapak Ibu ya, di latihan 1 dan latihan yang akan kita coba ini. Di situ ya ini Mas ya. Ini kan metode tadi ya, kita sudah membuat variabelnya ya. Ini pada disk. Oh di sini, enggak di sini, tak kira return ya. Di sini ini? Ini kan variabel. Nah ini untuk memanggil ya, disk ya. Kemarin ada penjelasan ya, saya kemarin lupa. Oh, ada ini di sini. Nama publik. Enggak tak ini Mas, tak kasih ini di fungsinya di saya lupa ya. Saya lagi belajar ini ya masalahnya ya, deep learning ya.
Nanti saya coba carikan lagi, Mas. Saya agak sedikit lupa ya di sini punya. Tapi apa namanya? Nanti tak ini kan saya apa namanya inilah. Saya akan buat latihan ya. Ini latihannya. Nah, nanti teman-teman menampilkan ini. Cuma 2 ya. Terus ini diketik dulu. Nanti saya tambahkan di sini fungsi dari dis ya. Saya karena lagi belajar itu ya, deep learning ya. Jadi belum fokus ke sini. Kemarin tuh lucu. Ya, nanti saya coba share Pak Iwan. Ya kemarin itu saya itu ini ya teman-teman apa namanya mau bimbingan gitu ya, bimbingan proposal gitu ya, disertasi ya. Saya kira itu karena saya ini loh, judulnya itu menggunakan topik yang saya ambil itu menggunakan IE dengan deep learning. Jadi ada 2 metode yang saya gunakan itu. Untuk datanya itu adalah data transportasi gitu. Mikirnya saya gini, saya itu kan ngambil promotornya yang basicnya itu orang engineering. Pertama itu orang engineering, dan beliau ini memang kalau saya lihat bidangnya itu di IoT gitu. Bidangnya di Internet of Things. Jadi sama cloud lah ya, cloud computing itu hampir sama ya. Nah, saya pikir wah kalau saya ngambil data ini orangnya nggak ngerti gitu. Jadi harapan saya itu akan langsung di ACC terus nanti buat cari konsep untuk menyelesaikan konsep proposal yang saya buat. Saya temui beliau gitu kan. Ternyata apa yang terjadi? Beliau itu lagi ngikutin conference ya, conference IEEE itu. Jadi kan IEEE itu sering adakan conference gitu kan, karena member. Jadi biasanya ada conference di Bandung. Nggak usah, Mas Hendro nggak usah direvisi. Yang penting ngumpulin aja untuk latihan satunya. Yang penting dikumpulin nanti ini tambah tugas 2-nya aja ya. Ya saya lanjutkan ya. Jadi saya pikir nggak ngerti apa-apa. Terus saya ajukan proposal saya gitu ya. Ditanya tentang apa yang kamu permasalahkan di proposal ini. Itu tentang efek dari COVID ya, COVID-19 terkait dengan transportasi travel gitu ya. Jadi saya ingin membuat sentimen analisanya gitu. Nanti akan saya buat pemrosesan teks menjadi gambar ya. Gambarnya itu cuma 2, yaitu puas dan tidak puas gitu. Akhirnya apa yang terjadi itu saya tunggu sampai 1 jam gitu. Ternyata saya diajak ke ruangan sebelah. Ditanya ya tentang metode gitu ya, metode yang gunakan apa, deep learning ya. Saya pikir kan nggak ngerti ya, saya jelasin tentang metode deep learning yang memang tidak umum digunakan gitu. Jadi pemrosesan teks dengan ke gambar itu kan masih kalau saya baca ya, referensinya masih jarang gitu ya. Makanya saya pikir itu adalah suatu bentuk novelty gitu yang bisa ada nilai jualnya. Tapi sampai akhirnya saya diajakin ke ruang sebelah, yang terjadi apa? Beliau itu presentasi dengan judul yang hampir sama ya, yaitu penggunaan deep learning pada klasifikasi kendaraan. Ininya hampir sama, cuma bedanya adalah di jenis datanya. Kalau saya kan data agen travel, kalau beliau memang jenis kendaraan ya, jenis-jenis kendaraan kayak kendaraan apa, misalkan truk itu seperti apa, warnanya apa, terus mobil sedan, mobil minibus, mobil CR-V atau jenisnya gitulah ya. Terus yang digunakan ya hampir sama ya, metodenya sama ya, menggunakan kalau beliau itu CNN, convolution network convolution neural network. Kalau saya kan bukan ya, saya itu menggunakan metode yang teks dengan gambar ya. Mungkin nanti akan saya coba sampaikan di materi ke-12 atau materi ke-13 itu yang di mata kuliah deep learning gitu. Jadi saya pikir nggak ngerti, ternyata beliau malah lebih jago gitu. Akhirnya yang saya terima ya malu aja gitu. Ya beliau bener lah ya, maksudnya kasusnya hampir sama.
Dan cara ininya juga penyelesaiannya pun beliau udah jadi gitu. Cuman ya bedanya apa namanya di metodenya saja ya. Kalau metodenya itu berbeda. Ya akhirnya ya saya dinasihati supaya coba ganti ya, coba cari hal-hal yang baru yang bisa menjual dan memang apa namanya kalau bisa itu ya yang baru, benar-benar baru gitu ya, entah itu metodenya, entah itu bentuk konsepnya gitu. Jadi ya sudah gitu ya. Jadi saya pikir kan orang apa beliau ini hanya ahli di bidang tertentu ya, tapi luas gitu ya. Sekarang itu orang itu tidak hanya fokusnya di satu bidang aja. Ternyata ada bidang lain yang memang sebenarnya beliau tekuni gitu. Dan itu pun hampir mirip antara IoT dengan apa namanya deep learning itu masih bisa berkesinambungan ya untuk jenisnya loh ya. Kalau kendaraan itu kan kalau di IoT itu menggunakan konsep intelijen ya, apa namanya saya lupa ya. Kemarin saya buat bukunya itu tentang mobil ya, kendaraan ya. Di IoT itu kan hampir sama sebenarnya. Nah itu sebuah pengalaman dari saya sendiri gitu ya. Jadi apa namanya sekarang pun saya harus mencari lagi gitu terkait dengan sebuah topik atau konsep ya. Kira-kira yang bisa menjual itu apa? Nah ini masih saya pelajari sampai sekarang, makanya saya agak kebingungan untuk ngajar itu. Waduh, saya harus mikirkan ini gitu. Sampai tadi pagi pun saya masih belum kepikiran ya. Maksudnya buat megang ini aja sudah masih kesulitan gitu ya. Apalagi nanti ada mata kuliah deep learning siang, saya juga kemarin belum siap sebenarnya untuk kodenya itu belum siap, tapi untuk konsepnya ya pembahasannya sudah ngerti. Ya itu ya teman-teman ya. Jadi nanti ini dipelajari dulu gitu ya. Ini ada latihan ya, ini hanya latihan sedikit ya, yaitu untuk menampilkan nama produsen dan untuk menampilkan layak lebur. Ini harus teman-teman buat dulu, ketik dulu. Baik, mungkin itu aja ya. Jadi nanti tugas satunya ada apa namanya? Ada soal ya terkait dengan pengumpulan latihan. Yang sudah mengumpulkan nanti tidak usah dikumpulkan, tapi tidak usah mengumpulkan ulang ya. Jadi yang mungkin hanya nomor 1 dan 2 saja. Jadi mungkin soalnya 3, terus nomor 3-nya itu tentang pengumpulan latihan 1 dan latihan 2. Karena ini sekarang saya buat ini ya, kita menutup sesi itu harus ada latihan gitu. Kalau nggak ada latihan belum bisa menutup sesi. Saya anggap masih belajar di sesi tersebut. Baik, kira-kira ada yang mau disampaikan? Silakan. Intinya Pak. Iya Pak. Iya, yang untuk latihan 1 kemarin kan udah ada yang ngumpulin gitu. Iya sudah. Nah, terus itu kan kita nggak tahu tuh, maksudnya sudah Pak Catur tuh udah nerima belum, feedbacknya ke kita belum tahu gitu. Ini udah belum gitu. Udah kemarin ini Pak. Belum, gitu. Oh iya, saya kemarin balas ya, beberapa teman-teman sudah saya balas. Cuman ada di email saya yang kedua, jadi saya baru lihat untuk yang masuk itu. Ternyata tidak hanya 1 email saja ya, karena emailnya itu yang benar itu yang Catur Nowak itu ya. Tapi ternyata ada 1 lagi email yang baru saya buka kemarin, itu benar-benar saya buka loh, kok inboxnya banyak gitu. Oh ternyata ada yang di satunya ya. Takutnya gini Pak, jadi kita udah ngumpul tapi itu tuh udah dibaca Pak Catur apa belum kan kita nggak tahu, karena ya, nanti ada yang belum balas itu. Nanti Pak Budiawan saya coba untuk menambahkan membalas email tersebut ya. Tapi sebagian yang lain sudah saya saya balas gitu emailnya. Yang ada yang belum ya, karena minggu-minggu kemarin ya, itu waktu kalau nggak salah selesai selesai ini
apa sih, selesai sivitasi, betul ya? Selesai sivitasi, terus ada kayak semacam perbaikan ya dari asesornya, ya masih fokus ke sana akhirnya. Tapi yang kemarin, tapi sudah banyak kemarin yang sudah bisa balas Pak Budiawan. Ya nanti saya coba. Bocoran nggak Pak? Kenapa Pak Budi? Untuk informatika ada bocoran nggak Pak? Kemarin hasil itunya, hasil visitasinya. Udah seminggu ini enggak. Ya. Kalau SI kan udah dapat B itu, kalau yang SI. SI yang memanajemen. Ya, manajemen. Iya. Kan itu kan selisih seminggu ya visitasinya. Selisih minggu ini keluar ya ininya semuanya. Iya, saya belum. Recording stopped. Cuman gini, manajemen itu waktu sivitasi saya dengar itu ya, Warak itu sempat agak kecewa gitu, agak sedikit marah ya, karena memang ya bukan marah sih, cuma memberikan support gitu sebenarnya, dukungan supaya manajemen itu apa ya, masih ada celah gitu untuk waktu itu tidak bisa menjawab pertanyaan asesor gitu ya, sampai katanya gemeteran juga kaprodinya, yang sedengar seperti itu ya. Makanya ada dapat sentilan waktu itu dari Warak gitu, dari Warak 1 ya Pak Cuk. Tapi dengan ada sentilan itu hasilnya bagus ya, maksudnya baik sekali ya, dapat B itu masih baik ya, padahal dengan adanya peringatan juga gitu ya, tapi mereka masih dapat B, apalagi informatika gitu ya, yang memang secara keseluruhan saya kira itu kemarin nggak ada pertanyaan yang nyeleneh dan tidak ada sampai kita itu tidak bisa menjawab pertanyaan dari asesor gitu. Memang hanya di keuangan saja menjadi permasalahan ya. Mungkin teman-teman dapat bocoran ya, kenapa harus 6 juta tapi ininya 3 juta gitu kan, waktu kemarin ya, aktualnya 3 juta terus 6 juta. Akhirnya yang jadi permasalahan itu waktu itu di keuangan, dan itu menurut saya tidak masalah ya. Jadi kalau nilainya mungkin nanti B itu masih bisa mungkin Pak Diawan. Yang ibaratnya manajemen gitu aja, banyak celah gitu ya, maksudnya banyak celah yang asesor tanyakan itu masih bisa mendapatkan B, apalagi kita ya. Karena memang semua pertanyaan asesor itu bisa dijawab semua, dari mahasiswa juga baik menjawabnya, dari Kaprodi juga tim dosen juga baik ya. Yang memang ada kendala yaitu di keuangan, itu memang kemarin jadi pertanyaan besarnya. Tapi saya kira itu pun tidak jadi soal ya, mungkin kalau sama ya, artinya kalau bisa B itu saya kira masih bisa dipertahankan ya Pak. Nilai itu. Ya, kita tunggu aja, harap-harap cemas saja, mungkin nanti dalam 1 minggu lagi ada pengumuman ya, biasanya tidak lebih dari 1 bulan. Kayak manajemen dulu, perasaan saya kalau nggak salah hitungannya hanya 2 minggu. 2 minggu itu udah keluar hasilnya, sama kayak SI juga. Ya, semoga sama lah ya, B juga ya. Nanti kalau untuk A ya semuanya harus dokter Pak. Iya harus dokter ya. Iya, dosennya dokter ya. Ya itu kan mungkin perlu waktu juga, 3 tahun atau 4 tahun lagi. Lama ya. Iya Pak. Doain aja semoga bisa unggul. Ya, mungkin itu ya Pak Budiawan. Atau ada lagi kira-kira pertanyaan? Kalau tidak ada, nanti saya bagikan ya terkait dengan latihan, Bapak Ibu bisa mengerjakan, terus nanti dikirimkan saja. Ya nanti kalau perlu saya balas untuk mengirimkan gitu ya. Nanti akan saya buat ini sebagai soal ya, soal nomor 3 gitu, buat buat tugas satunya ya, supaya ada nilainya gitu ya. Latihan itu juga bukan hanya latihan saja gitu ya, tapi ada implementasi dan praktikumnya, tidak sampai sana. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya bisa akhirin di sesi ini ya. Kita bisa lanjutkan kembali, mungkin di minggu depan saya coba untuk mengisi, karena topik yang menurut saya agak sangat lumayan perlu ya, perlu untuk kita bahas, yaitu inheritance atau warisan. Makanya saya usahakan untuk minggu depan untuk mengisinya.
Ya, itu aja Bapak Ibu, saya izin untuk mengakhiri sesi pertemuan hari ini. Akhirullah bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya izin live Bapak Ibu semua. Terima kasih. Recording stopped.